jangan menjadikan orang lain itu patokan. Jadi sukseslah dengan versi diri sendiri gitu. Nih hari ini Mak Dian mau ngisi acara di Daurah Muslimah di ini temanya wanita cantik dan berkarya. Jadi nanti Mak Dian ngomongnya di situ tuh deg-degan karena ini pertama kali ngisi daurah, masya Allah. Ini nanti pesertanya ada di sini semua nih, sebanyak ini pesertanya. Bismillah, doain lancar ya. Temanya tuh wanita cantik dan berkarya. Jadi walaupun di rumah kita tetap bisa berkarya, pokoknya bisa berkarya dari rumah, nggak harus pergi jauh. Oke, nanti simak ya. Beliau adalah sosok yang menjadi bagian dari Mak Dian Bakery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Enggar, assalamualaikum. Akhirnya ketemu. Saya izin di sini untuk duduk bersama dua wanita istimewa, masya Allah. Kalau kita mau mulai bisnis, selain tadi dari modal dasarnya adalah mungkin bisa uang atau pendapatan yang bisa digunakan untuk memulai bisnis. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar ibu-ibu semuanya? Lemes banget kayaknya ya. Ini jadi ngejawab tadi pertanyaannya Mbak Anissa ya, modal apa aja yang dibutuhkan gitu untuk memulai usaha itu selain modal materi atau uang ya. Kalau Mak Dian itu modal utamanya itu niat lurus karena Allah. Terus mental yang paling utama tuh mental, karena kalau kita membangun suatu usaha berarti tuh kita keluar dari zona nyaman ya, jadi harus sudah siap ketika nanti dagangannya sepi atau ketika nanti dapat ujian dari sana sini, itu mentalnya tuh harus kuat. Dan kita juga tahu produk kita tuh mau dijual ke siapa, marketnya siapa, terus kita harus tahu juga manajemennya, karena kita kerja tuh di rumah berarti kita harus bisa bagi waktu nih sama keluarga, sama ketika kita lagi ngerjain kerjaan rumah atau ada pesanan itu harus bisa manajemen waktunya, kita harus pandai gitu. Inspirasinya bisa sampai menciptakan atau bismillah ya, Allah mudahkan juga untuk bikin brownies yang bervariasi dan udah mungkin sebutannya zaman now adalah fusion. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inspirasinya sih karena kepepet. Dan bosen jadi karyawan. Jadi saya sama suami kalau pulang kerja gitu atau kita berangkat pagi terus ngelihat lewat ke masjid gitu, terus enak ya kalau bukan karyawan ngaji nggak harus nunggu weekend gitu. Apa kita resign aja? Tapi kalau resign mau jadi apa gitu, mau ngapain gitu ya. Terus akhirnya juga ternyata alhamdulillah denger ceramah kalau riba itu kan dilarang ya, kita baru tahu saat itu. Dan kebetulan juga alhamdulillah nih Allah sayang banget sama saya, jadi saya tuh tahu riba itu haram, riba itu kayak kita berzinah dengan ibu kandung saya sendiri, saya taunya dari Ustaz Ami. Dan sekarang Allah kasih saya bareng isi daurah sama Ustaz Ami itu, masya Allah, kayak bener-bener ini ya. Terus akhirnya saya punya dan suami itu punya utang riba di bank, dan kami berdua ini sama-sama karyawan. Terus kami nekat, pertama memang saya yang resign. Saya resign belum bisa bikin kue, belum bisa apa-apa sama sekali. Yang saya punya saat itu cuma
yakin kalau ninggalin sesuatu karena Allah pasti akan Allah ganti dengan banyak kebaikan. Terus nekat resign. Yang pertama saya resign karena saya waktu itu saya jadi pencatat riba di salah satu perusahaan asuransi. Terus resign, pas resign saya belajar bikin kue, ikut kursus saat di tempat kursus sih bisa bikin kue sampai rumah gosong. Terus ya akhirnya tetap terus semangat gitu belajar sampai minjem oven mertua, minjem mixer, dan saya yakin kalau saya punya kemauan pasti Allah bukakan jalan ya. Jadi alhamdulillah dari jualan brownies per loyang gitu, saya bismillah, akhirnya suami juga resign karena suami juga yang membantu sama-sama, jadi kita sama-sama yakin gitu, ya udahlah bismillah utangnya bisa lunas dengan kita jualan kue, kita ngucap seperti itu. Dan alhamdulillah saya dan suami akhirnya benar-benar berdua resign dan memulai dari titik nol, bahkan bisa dibilang minus. Jadi sampai pernah juga ngerasain token listrik itu mati karena kita nggak punya ini buat isi ulang. Sampai juga pernah ngalamin suami saya jual gas untuk kami makan karena kami menahan benar-benar nggak bisa kalau kita tetap kerja di riba tuh nggak bisa. Kita bertahan, benar-benar bertahan, yang ujian memang datang dari sana sini sampai saya juga benar-benar dibantu sama keluarga, maksudnya sampai kita dikasih minjem beras, makan Indomie bareng-bareng. Ini ada saksinya kakak ipar saya, jadi tahu ya Mbak dulu gimana. Sampai kami juga pernah ditipu, terus ditolong sama kakak ipar saya. Jadi benar-benar tuh yang bertahan, yakin kalau Allah tuh pasti bukakan jalan. Saya bisa dari rumah berkarya, bisa menghasilkan dari rumah kalau yakin kalau Allah tuh bakal bukakan jalan. Alhamdulillah hutangnya bisa kami lunasi dan sekarang kami bisa punya karyawan. Dan kalau saya bosen, ketika saya capek, saya ingat-ingat lagi ya, kami mau berangkat lagi ke Baitullah. Jadi kami berdua itu kalau lagi itu down, ingetnya ke sana dan nggak mau sesuatu yang Allah nggak suka kami ini. Jadi karena Allah udah gitu aja sih. Jadi agak sedih. Prinsip atau nilai apa saja sih yang mungkin Mbak Dian atau Mbak Enggar miliki sampai sekarang dari awal pertama kali bikin usaha itu apa gitu, dan bagaimana itu menjadi value yang paling penting supaya sampai detik ini dipegang bersama dengan tim yang mensupport Mak Dian Bakery dan juga Takia Abaya dan juga Safra Mobil Travel Mbak Dian. Yang pasti sih amanah ya, kita mesti amanah, terus jujur, kita juga harus adil sama karyawan, terus kita kasih contoh juga akhlak yang baik. Jadi kalau pengen karyawannya ya baik, ya kita kasih mereka juga contoh gitu, karena mereka tuh nggak bisa didikte, mereka tuh harus dilihat, ngelihat pemimpinnya tuh seperti apa. Jadi kalau misalkan saya menerapkan di karyawan itu juga, kalau jam waktunya azan itu mereka harus sholat gitu. Terus apapun ada keluhan atau ada apa, kita biasa sharing gitu, dan saya
sama karyawan tuh nggak kaku gitu, nggak. Jadi tetap saya kalau misalkan mereka lagi di dapur atau lagi produksi, saya datangi terus kita ngobrol biasa gitu. Jadi kalau mereka itu saya nangkepnya tuh lebih suka sama pemimpin yang bisa mengayomi mereka gitu, bisa mereka tuh tahu pemimpinnya tuh nggak cuek gitu, nggak ini sama mereka. Jadi nggak yang saya maunya taunya beres gitu, kan ada yang seperti itu ya. Jadi kadang saya ajak diskusi, jadi seminggu sekali pun kami meeting dan tiap pagi kami briefing gitu. Jadi sama karyawan tuh ya penuh kehangatan juga gitu sih, tapi utamanya tuh kita harus kasih contoh dulu gitu. Pasti satu tim dengan yang lainnya juga jangan sampai kita punya perbedaan perilaku gitu ya, tadi disampaikan sama Mbak Dian. Kemudian tadi yang poin paling penting adalah sebenarnya hands on dan care juga sama mereka gitu ya. Jadi bukan malah kita lepas untuk mereka menjalankan, tapi ada sisi ngecek mereka, memahami mereka gimana proses mereka selama ini, ada concern atau tidak dan lain sebagainya. Iya, terus dia ditanyain ada keluhan atau enggak, ada kesulitan atau enggak, biasanya seperti itu. Kami juga nerima masukan gitu dari mereka. Iya. Jadi kayak dua arah. Iya. Gitu, kayak benar-benar memahami dari sisi mereka ada concern atau ada masukan atau ada kendala apa. Iya. Tidak eskalasi atau disampaikan ke Dian. Masya Allah. Jazakallah khair. Dan apakah ada hal yang berbeda yang mungkin ingin ditambahkan untuk bisa memulai bisnis? Ya kurang lebih sama sih. Memang kalau kita mau mulai usaha itu jangan nanya mau usaha apa sih. Usaha itu bukan ditanyain tapi dijalanin ya. Bergerak gitu, selangkah lebih maju gitu. Dan kita juga jangan, kalau misalkan kayak saya nih mau jadi tukang kue gitu ya. Mau jadi tukang kue, nggak usah ngelihat orang yang ini alatnya hebat dia, ini alatnya mixernya udah gede-gede, pasti modalnya ini. Semua itu bisa dilakuin. Kita nggak punya mixer, kita bisa pakai manual, bisa pakai balon whisk, belum punya oven bisa dikukus. Jadi semua itu kalau kita punya kemauan tuh pasti ada jalan gitu. Dan jangan menjadikan orang lain itu patokan. Jadi sukseslah dengan versi diri sendiri gitu. Karena beda antara misalkan saya dengan Bu Enggar gitu ya, itu pasti kalau saya Bu Enggar aja bisa seperti ini ya, saya itu capek gitu. Jadi bandingkan nih diri kita nih hari ini lebih baikkah dari yang kemarin, jadi seperti itu. Dan jangan mencoba memakai baju orang lain gitu, karena nggak akan pernah cukup dan kita nggak akan pernah puas. Jadi lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Ya sukseslah dengan versi kamu sendiri gitu. Nah, kira-kira apa sih pandangan dari Mbak Dian gitu ya mengenai proyeksi kedepannya women partnership khususnya untuk makanan atau bakery halal gitu ya, dan gimana atau harapannya dari Mbak Dian itu sendiri untuk bisa mencetak generasi-generasi muslimah lainnya yang juga punya value yang sama, mengedepankan tadi sunnah gitu ya, jangan sampai kita menjalankan suatu bisnis tapi ada kemaksiatan di dalamnya. Dari Mbak Dian bisa sampaikan satu dua kata. Jadi untuk jadi womanpreneur gitu, kita untuk bisa berdaya tuh kita nggak harus keluar dari rumah, nggak harus pergi jauh. Itu bisa kita lakukan dari dapur kita sendiri. Jadi kita bisa berkarya dari rumah, kita bisa menghasilkan. Saya alhamdulillah dari rumah saya bisa berkarya, bisa menghasilkan, dan saya juga apa ilmu yang saya dapat, yang saya punya di baking itu saya bagi ke ibu-ibu. Jadi saya juga mengajarkan mereka, saya buka kursus dari rumah dan mereka datang ke rumah, dan alhamdulillah jadi kita itu bisa berdaya tanpa kita meninggalkan rumah dan tetap berada di rumah sama
keluarga gitu. Masya Allah, saya juga lihat tuh di Jayabadian ya, banyak sekali ternyata kelas-kelas yang dibuka ya. Iya. Mungkin kalau kita sifatnya duniawi, mikirnya kayak, oh ini bakal jadi pesaing saya nih. Alhamdulillah, jadi semakin saya berbagi ilmu yang saya miliki, Allah mendatangkan banyak kebaikan. Jadi kita juga setiap per 3 bulan mengadakan kelas baking gratis untuk para mu'alaf duafa yang mereka tuh nggak, kan para mu'alaf ini banyak ya yang mereka dibuang dari keluarganya gitu. Itu mereka kita rangkul, kita kasih skill biar mereka bisa punya sesuatu dan mereka bisa memperbaiki ekonomi mereka. Dan itu kami lakukan 3 bulan sekali gitu. Tambahan sedikit itu tadi pertanyaan atau concern dari Mbak Egy terkait membagi waktu. Ya. Kalau saya membagi waktu itu antara bisnis dengan keluarga, karena kebetulan ini saya sama suami sama-sama bareng, kami usaha bareng. Jadi saya meminta ridhonya suami seperti apa. Jadi kalau saya lagi di dapur, saya minta keridoan beliau. Saya ingin mengerjakan sesuatu, nanti beliau yang pegang anak-anak. Jadi kita dari awal sudah komitmen bareng-bareng. Kalau saya lagi seperti ini, nanti saya yang handle ini. Jadi kita sama-sama saling ridho gitu ya. Terus kalau kita punya keinginan sesuatu, kita ingin sesuatu yang kita jalani itu lancar, itu belum serius kalau kita nggak mintanya tuh di sepertiga malam gitu. Jadi minta sama Allah supaya kita bisa manajemen waktu, bisa membagi dengan adil, mana untuk keluarga, mana untuk bisnis kita. Dan yang utama, ya benar kata Bu Enggar tadi, perbaiki hubungan sama Allah. Dan lihat juga hubungan kita sama suami, sama orang tua, sama kakak. Karena tuh pengalaman sih ya, memang kalau kita ada hubungan sedikit yang ada gesekan gitu, memang pengaruh sepertinya. Jadi periksa hubungan kita antar sesama juga gitu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang pernah menjadi tantangan terbesar dalam perjalanan berkarya, kemudian dalam perjalanan ini tentunya nggak hanya mulus ya Bu ya. Lalu bagaimana cara Ibu menghadapinya dan bagaimana caranya untuk tetap istiqomah dalam koridor syar'i yang kita tentunya bukan hanya berorientasi pada kepentingan dunia tapi berorientasi pada kepentingan akhirat. Terima kasih. Syukur. Ini nikop. Pakai nikop ini, jadi kalau saya ngajar pernah beberapa kali saya maksudnya ditolak karena saya memakai cadar. Tapi saya yakin kalau sesuatu saya lakukan karena Allah, pasti Allah ganti dengan banyak kebaikan. Jadi pernah sih, jadi beberapa kali. Terus saya juga pernah mau di kontrak dengan coklat gitu ya, ada merek coklat gitu, mau endorse, tapi ketika yang di atasnya atasannya tahu Mak Dian itu pakai nikop, itu di cancel gitu ya. Kalau kayak gitu sih saya juga ngadepinnya ya santai aja gitu. Pokoknya rezeki tuh nggak hanya dari coklat ini gitu, rezeki tuh nggak hanya dari sini. Jadi pokoknya tuh saya kalau ngelakuin sesuatu, ini Allah suka nggak ya, ini boleh nggak ya gitu. Jadi nggak mikir terserah deh mau ngomong apa gitu. Terus juga pernah sama di tantangan terbesar tuh, kadang saya baru aja ya ngalamin yang benar-benar ujian yang agak sulit juga sih nerimanya tuh. Tapi alhamdulillah saya akhirnya bisa merdeka, bisa bebas dari rasa ini. Jadi
ketika kita percaya gitu sama orang, benar-benar percaya, gimana ya, jadi saya ini baru ngalamin orang yang ngikut saya dari awal, saya bisa dibilang awal saya merintis, ikut saya, dan dia bulan November ini rencananya akan saya berangkatkan umroh. Qadarullah, ternyata dia selama ini saya nggak tahu, setiap Jumat itu Mak Dian itu selalu mengadakan bikin roti Jumat berkah untuk dibagi-bagi gitu ya. Ternyata orang yang saya percaya itu asisten saya gitu. Dia setiap Jumat itu sudah dari lama sebagian roti yang harusnya disedekahkan itu sama dia ditaruh di warkop. Dan itu agak sulit gitu ya namanya. Ternyata kemarin kelihatannya lancar-lancar aja gitu, dan sekarang Allah kasih nih bisa terima nggak nih Dian, orang yang bener-bener kamu percaya, kamu andalkan untuk kemana-mana sama dia, bisnis sama dia, ternyata dia yang melakukan itu. Kayaknya tuh saya juga sampai gini, kenapa harus kamu gitu, kenapa ini juga kan roti untuk sedekah, kenapa ditaruh di ini gitu. Dan itu sudah dilakukan berulang kali tanpa saya tahu gitu. Itu kayak ya saya merasa alhamdulillah sih, berarti Allah itu menyelamatkan saya dari dia. Dan ya itu sih, jadi tantangan terbesar yang saya dapat selama usaha baru saya dapatkan tuh kemarin. Jadi saya masih agak shock juga sih, kayak kenapa harus dia gitu. Tapi ya saya ini berkaca, mungkin saya pernah menyakiti orang lain atau gimana ya. Ini jadi koreksi saya juga. Jadi ya coba berdamai dengan diri sendiri, dan saya juga mencoba memaafkan. Dan mungkin itu juga Allah menyelamatkan saya dari orang-orang yang memang tidak baik gitu. Allah perlihatkan selama ini orang yang bersama saya itu seperti apa gitu. Ada cerita dari masing-masing narasumber tentang kepepetnya untuk mulai bisnis. Nah, tapi sampai sekarang tuh belum nemu ya, apa sih kepepetnya aku? Apa iya setiap bisnis itu harus punya kepepetnya dulu baru bisa sukses? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini aku khusus ke Madian karena aku sama-sama punya bisnis di bidang bakery. Kapan pertama kali kita sebagai owner mutusin untuk hire seseorang? Terus kalau untuk di dunia bakery, apa sih job desk pertama yang harus kita hire orang? Nggak harus kepepet sih Mbak. Saya bersyukur aturan Mbak kalau nggak kepepet gitu. Bersyukur dengan keadaan, manfaatkan apa yang kita punya gitu. Jadi berkata Bu Enggar, semua juga bisa berawal dari mimpi. Dan kalau kita mau bangun usaha ya kita punya tujuannya apa gitu. Orang bisa sukses juga nggak harus yang dari kepepet, nggak harus yang dari susah dulu. Jadi dia bisa dibangun dari mimpi, dan kita juga bisa membangun dari diri kita supaya kita bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Kalau kita bangun usaha, kita bisa buka lapangan kerja, kita bisa jadi wasilah untuk orang lain, ya nggak harus kepepet. Jadi bersyukur dengan kalau kita keadaan kita baik-baik aja, kita punya privilege kita yang bisa kita manfaatkan untuk kita menuju sukses gitu. Dan balik lagi, sukseslah dengan versi diri Mbak sendiri gitu. Kalau untuk di bakery yang pertama di hire, kalau dari versi saya ya, dulu saya saat mulai usaha,
Saya bukan tipe orang yang di dapur dari pagi sampai sore kuat gitu. Saya bukan tipe yang seperti itu. Jadi ketika saya bisa nih bikin sesuatu, saya hire orang, saya hire baker, dia saya ajarin sampai bisa. Terus saya pikirin marketingnya. Jadi kalau saya di dapur terus, saya nggak akan tahu gimana saya nggak akan bisa masarin gitu. Dan kalau kita di bakery kebanyakan orang takut resepnya ketahuan sama tim. Kalau saya ibaratnya udah nggak takut lagi, bahkan resep tuh udah saya telanjangin gitu, udah di buku pun saya nulis buku resep, terus saya ini kursus. Jadi buatlah karyawan kita pinter gitu. Kalau karyawan kita pinter, kita alhamdulillah kita juga enak. Satu hal yang paling penting untuk kita bisa terus maju dan mulai aja eksekusi, apa sih yang mungkin harus kita persiapkan? Itu sebagai mungkin kata pamungkas atau kata terakhir gitu ya sebelum kita tutup majelis pada sore hari ini. Tafadhol. Ya, lakukan aja yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan, lakukan dan luruskan niat dan yakin akan pertolongan Allah, gitu aja sih. Jadi dan jangan pernah menjadikan orang lain patokan. Jadi sukseslah dengan versi kamu sendiri gitu. Alhamdulillah akhirnya acaranya selesai juga. Ini kita mau pulang. Ini udah nggak sabar ini dianterin sama Umi aku nih Cece Fatimah ini nih my bestie. Tuh anaknya juga udah nungguin, udah nggak sabar mau pulang. Kita mau pulang, mau sholat maghrib di rumah ya. Sukses semuanya. Terima kasih. Dadah. Yami kita pulang ya Mi.